Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, semoga semangat ibadah kita semakin kuat, sehingga apa yang kita harapkan di bulan Ramadan ini, entah itu berupa pahala, berupa ampunan dan sebagainya, benar-benar bisa kita raih bersama. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita sebagaimana seorang muslim ketika menginginkan ibadah yang maksimal, menginginkan ketakwaan yang hakiki, pastilah kita membutuhkan suatu perantara. Bahkan seorang malaikat pun yang tidak mempunyai nafsu pernah berkata kepada Allah, "Ya Allah, hamba tidak bisa beribadah dengan sebaik-baiknya." Itu malaikat yang hanya mempunyai akal. Sementara manusia yang harus terus bertempur melawan hawa nafsunya sendiri, yang sehingga terkadang akalnya sering dikalahkan oleh nafsunya. Maka dari itu, untuk mendapatkan derajat ketakwaan, seorang manusia tidak akan terlepas dari wasilah atau perantara. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum taf'alun." Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari wabtahu ilaihil wasilah, untuk mencari wasilah, perantara supaya kita sampai kepada tujuan kita. Berarti perantara itu sangatlah penting dalam aktivitas ibadah kita, terutama untuk menyampaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilih. Jadi untuk mendapatkan jalan ketakwaan, jalan untuk menuju ke arah apa yang kita tuju, kita harus benar-benar wajahidu, mujahadah, bersemangat, harus benar-benar beribadah, harus benar-benar all out dalam ketakwaan tersebut. La'allakum tuflihun. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Dari sini perantara sangatlah penting sekali dalam kehidupan ibadah kita, terutama untuk mendapatkan ketakwaan yang sebenarnya. Oleh para ulama, al-wasilah ini dijabarkan. Yang pertama, al-wasilah adalah asy-syafa'ah, yakni syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaat seorang pendosa bisa diampuni dosanya. Seorang yang beriman bisa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan perantara syafaat. Kemudian yang kedua adalah dengan wasilah anja amal, dengan perantara amal yang diharapkan. Anja amal adalah suatu bentuk amalan yang senantiasa kita istiqomahkan, meskipun itu kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya perkara
yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kita istiqomahkan, yang kita langgengkan meskipun itu sedikit. Jadi Ramadan ini momen untuk kita. Mungkin di lain Ramadan kita malas untuk membaca Al-Quran. Di Ramadan kita lebih semangat. Maka dari itu gunakanlah momen Ramadan ini. Misalkan setelah Ramadan kita tidak meninggalkan Quran sebagaimana dalam bulan Ramadan. Entah itu 1 lembar atau bahkan cuma 1 atau 2 ayat setiap setelah sholat. Jika itu kita lakukan secara langgeng, secara istiqomah, meskipun hanya sedikit saja, tapi insya Allah itu bisa menjadi anja amal. Amal yang kita harapkan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perantara yang disebutkan oleh para ulama sebagai anja amal. Amal kita yang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan, yang benar-benar bisa kita haturkan nanti ketika menghadap Allah. Yang ketiga adalah wasilah berupa al-wasithah. Ini menurut kami adalah yang paling penting ketika kita di dunia ini. Apa itu? Al-wasithah adalah seorang guru murabbi. Jadi mungkin kita mempunyai guru, tapi mungkin hanya sebatas guru. Tapi guru murabbi adalah guru yang benar-benar membimbing. Bukan hanya akalnya yang dibimbing, tapi juga akhlak dan hatinya. Bagaimana guru murabbi adalah selalu senantiasa mendidik akhlak kita. Bagaimana guru murabbi adalah yang mengenalkan kita dan menghantarkan kita kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan selalu diperhatikan. Kemudian guru murabbi adalah yang senantiasa mengingatkan dan menasehati kita mungkin ketika kita salah. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari perhatiannya. Itulah seorang guru murabbi, seorang guru yang benar-benar mengarahkan kita, bukan hanya akalnya saja, tapi hati dan akhlak kita. Jadi itulah wasilah yang benar-benar harus kita dapatkan supaya apa? Supaya ketakwaan kita benar-benar menjadi ketakwaan yang kelak bisa meninggikan derajat kita masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.